Halo teman-teman, perkenalkan saya Raditya Ajir Sepati Seminar dari kelas 12B2 nomor absen 32. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang siapa sih Iwan Tirta itu. Nah, jadi Iwan Tirta adalah perancang busana asal Indonesia yang terkenal oleh unsur-unsur batiknya. Bahkan batik Iwan Tirta sempat digunakan oleh para pemimpin di pertemuan APEC tahun 1994. Iwan Tirta yang memiliki nama lengkap Nusriwan Tirta Amijaya lahir dari pasangan Sunda dan Minangkabau. Ayahnya bernama Muhammad Husein Tirta Amijaya, adalah mantan anggota Mahkamah Agung. Nah, Iwan Tirta sempat sekolah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Iwan Tirta mengambil gelar Master Hukum di Yale University Amerika Serikat dan kemudian melanjutkan di London School of Economics. Ketertarikannya kepada batik muncul di saat Iwan menerima dana hibah dari John D. Rockefeller III untuk mempelajari tarian keraton Kasunanan Surakarta. Dengan latar belakangnya yang luas di industri model, Iwan Tirta diangkat menjadi kreatif desainer di brand Iwan Tirta Private Collection bersama dengan Yohanes Bima sebagai CEO-nya. Namun, melangkah maju bukan berarti melupakan masa lalu. Bagi Iwan Tirta, penghormatan terhadap sejarah, pemahaman tentang batik, dan apresiasi terhadap filosofi di balik setiap motiflah yang membedakan kreasi merek tersebut, sehingga membuka jalan menuju masa depan yang sangat cerah. Isi dari Iwan Tirta adalah bahwa dunia adalah panggung, dan dari panggung itulah kita berbicara kepada audiens kita. Artinya kita punya kewajiban untuk menyebarkan pesan dan moral dari spiritual batik kepada audiens kita yang lebih luas. Kita juga harus memahami apa yang kita komunikasikan dan bentuk komunikasi seperti apa yang akan kita gunakan untuk menjaga audiens tersebut. Nah, misalnya pada motif Iwan Tirta yang dengan konsep Dewa Raja yang merujuk pada kekuatan yang absolut yang menyatukan unsur-unsur mikroskopik dan makroskopik dalam diri kita. Selain itu, kita mengomunikasikan filosofi ini bersama dengan peramalan tren yang sedang terjadi di kondisi pasar ini. Kita ingin orang-orang memahami pemahaman yang telah menjadi bagian dari sejarah sejak lama ini. Motif-motif di Iwan Tirta berasal dari 3 unsur: kearifan raja, kepulauan Indonesia, dan akulturasi. Dalam kearifan raja, misalnya motif poleng. Mungkin kalian pernah tahu motif hitam putih yang menutupi pohon-pohon di Bali. Nah, itu disebut motif poleng. Motif poleng ini sebenarnya melambangkan dualisme. Ada saat-saat baik dan buruk, ada saat-saat sedih dan senang dalam hidup kita. Dalam konteks kepulauan, Iwan Tirta menggunakan bunga teratai berkali-kali. Dalam yoga misalnya, bunga teratai sering disebutkan, dan bunga teratai sebenarnya telah digunakan sejak abad ke-9. Nah, batik juga tidak hanya memiliki motif Jawa, karena ada pengaruh dari Cina juga. Secara umum, Iwan Tirta menggunakan motif Maharaja, tetapi tidak selalu tentang kekuasaan. Salah satu motif yang saya sukai adalah motif parang. Terinspirasi dari pengalaman Panembahan Senopati saat melihat karang terkikis oleh air laut. Nah, motif ini menjelaskan bahwa kekuatan kasar yang sebagaimana batu dapat dikalahkan oleh kekuatan lunak yang sebagaimana air. Itulah sebabnya motif parang dikaitkan dengan pemimpin. Kepemimpinan harus memiliki keseimbangan antara kekuatan kasar dan kekuatan lunak. Nah, Iwan Tirta meninggal pada hari Sabtu pukul 8.30 di Rumah Sakit Abdi Waluyo, Menteng, Jakarta Pusat. Dalam usianya yang 75 tahun sebelum meninggal, dia sempat dirawat di Rumah Sakit Abdi Waluyo selama 10 hari. Iwan Tirta mengalami stroke dan penyakit komplikasi seperti penyakit jantung, ginjal, dan sesak napas. Nah, pada 2015, Presiden Joko Widodo atas nama negara memberikan tanda kehormatan Bintang Budaya Parama Dharma kepada Nusriwan Tirta Amijaya. Acara penyematan itu berlangsung di Istana Negara, Jakarta, 13 Agustus 2015. Nah, sekian penjelasan saya tentang Iwan Tirta ini. Terima kasih.
Sampai bertemu di video selanjutnya.